Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wulan Afrilia di pertemuan ke-12. Pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Di pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting banget untuk memahami bagaimana komputer bisa bekerja secara cepat, efisien, yaitu tentang interrupt dan mekanisme kerjanya. Kalau sebelumnya kita udah belajar tentang siklus instruksi dan sistem penyimpanannya, sekarang kita akan masuk ke tahap di mana komputer belajar menangani gangguan atau belajar cara memperbaiki, mengatasi apa aja gangguan. Jadi, gimana sih caranya CPU tahu bahwa harus berhenti sejenak dan beralih ke tugas yang lain atau yang lebih penting? Yuk kita pelajari bersama. Sebelum itu, kita akan mempelajari apa tujuan pembelajarannya. Setelah menyimak video ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan pengertian interrupt dan sistem komputer, menyebutkan jenis-jenis interrupt, dan memahami bagaimana mekanisme kerja interrupt di CPU. Dan terakhir, ini bisa memberikan contoh penerapan interrupt dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, akhir pembelajaran nanti kalian gak akan cuma tahu definisinya aja, tapi juga bisa menjelaskan beberapa atau kenapa fitur interrupt ini bisa bikin komputer menjadi multitasking dengan sangat cepat. Nah, kita lanjut ke pengertian. Oke, kita mulai dari pengertian dasarnya dulu ya. Interrupt adalah sinyal atau gangguan yang dikirim ke CPU untuk menghentikan sementara proses yang sedang berjalan. Supaya CPU bisa menangani peristiwa itu supaya CPU itu bisa menangani hal yang lebih penting dulu. Itu nanti dikebelakangi dulu, kerjakan dulu ini yang lebih penting. Bayangin kamu lagi nulis di laptop, terus ada notifikasi pesan masuk. Laptop akan berhenti sebentar dari tugas mengetik atau memproses sinyal dari keyboard atau notifikasi itu. Lalu lanjut lagi ke pekerjaan sebelumnya. Nah, hal seperti itulah terjadi karena adanya sistem interrupt. Jadi, interrupt ini bukan gangguan negatif, tapi justru cara komputer beraksi cepat terhadap kejadian yang mendadak. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas kenapa komputer itu butuh interrupt. Tujuan utamanya ada beberapa, yaitu memberikan respon cepat terhadap kejadian mendadak. Misalnya saat kamu klik mouse, CPU langsung tahu ada aksi yang harus dijalankan. Terus meningkatkan efisiensi kerja CPU. Tanpa interrupt, CPU harus menunggu terus sampai satu tugas selesai. Jelas sangat buang waktu, bukan? Nah, lanjut, memungkinkan multitasking. Komputer bisa menjalankan banyak tugas sekaligus, misalnya memutar musik sambil kamu ngetik dan browsing di Google atau di Chrome. Dan terakhir yaitu menghindari CPU menunggu perangkat input atau output. Itu karena interrupt CPU bisa melakukan hal yang lebih bisa menunggu perangkat bekerja. Jadi bisa dibilang interrupt ini adalah otak atau refleksnya komputer. Lanjut. Sekarang kita bahas jenis-jenis interrupt yang ada di dalam sistem komputer. Pertama ada hardware interrupt. Ini terjadi karena sinyal dari perangkat keras seperti keyboard, printer, atau disk driver. Misalnya, saat kamu tekan tombol keyboard, perangkat itu mengirim sinyal ke CPU untuk segera memproses input tersebut. Kedua ada software interrupt. Ini disebabkan oleh interaksi dari program atau kesalahan yang terjadi di software. Contohnya adalah di fade by zero error. Ketika program berusaha memberi angka dengan 0, CPU akan menerima sinyal error dan menghentikan sementara prosesnya. Ketiga ada internal interrupt atau trap interrupt. Ini muncul dari dalam CPU sendiri, biasanya karena kondisi tertentu seperti overload atau instruksi ilegal.
Jadi walaupun disebut interrupt, sebenarnya ini adalah sistem pintar yang membantu komputer tetap berjalan dengan aman dan efisiensi. Oke, kita akan belajar bagaimana sebenarnya mekanisme kerjanya interrupt itu berlangsung. Proses ini bisa dijelaskan dalam 6 langkah, yaitu 1. CPU awalnya menjalankan program utama seperti biasanya. Kedua, tiba-tiba ada perangkat yang mengirim sinyal interrupt ke CPU. Ketiga, CPU langsung menghentikan sementara proses utama yang sedang dijalankan. Keempat, lalu CPU menyimpan status kerja terakhir supaya nanti bisa dilanjutkan lagi dari titik yang sama. Yang kelima, setelah itu CPU menjalankan interrupt service routine atau ISR atau semacam subprogram khusus untuk menangani gangguan itu. Yang terakhir, setelah melakukan interrupt service routine selesai, CPU kembali ke program utama untuk melanjutkan tugasnya. Proses ini sangat cepat, bahkan dalam hitungan mikrodetik. Dan hebatnya, pengguna seringkali nggak sadar kalau sistem sempat berhenti sebentar untuk menangani interrupt. Nah, biar makin kebayang, CPU awalnya sibuk menjalankan program utama, lalu ada perangkat yang mengirim sinyal interrupt, misalnya keyboard atau mouse. CPU langsung menyimpan statusnya, menjalankan interrupt service routine, kemudian kembali ke program utama tanpa kehilangan data sedikit pun. Jadi inilah yang bikin komputer bisa tetap menjadi multitasking, karena CPU itu tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan tugasnya, dan bagaimana menjaga agar semua proses tetap sinkron. Oke teman-teman, sekarang kita rangkum pembahasan hari ini. Interrupt adalah mekanisme penting dalam arsitektur komputer yang memungkinkan CPU menangani peristiwa mendadak tanpa kehilangan efisiensinya. Dengan sistem interrupt, komputer bisa multitasking, merespon cepat terhadap input dan tidak membuang waktu hanya untuk menunggu perangkat input-output. Jadi bisa dibilang interrupt itu seperti refleks otomatis dalam tubuh manusia, seperti ada rangsangan gitu. Seperti rangsangan atau sistem langsung beraksi. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan terus eksplor dunia komputer yang sangat seru ini. Sampai jumpa di pertemuan sebelumnya. Saya akhiri dengan mengucapkan maaf kalau ada kata-kata atau pengucapan yang salah. Saya akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.